semua ya di sini ya kabarnya ya? Iya. Iya, ada nggak yang hari ini tidak berangkat anak-anak? Ada. Berangkat semua ya? Iya. Iya, berangkat semua. Berarti semuanya sehat-sehat semua ya? Iya. Berangkat semua. Selanjutnya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdiri dulu menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Yuk. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira agar kita mencintai Indonesia, agar sikapnya kamu nasionalisme itu kamu tuh tumbuh. Oke? Selanjutnya, adakah di antara kalian di sini yang memiliki hewan peliharaan? Ada? Ada. Apa hewan peliharaan kalian? Ayam, kambing, kucing, sapi. Ya. Apakah hewan-hewan yang kalian pelihara bisa bergerak? Bisa. Mengapa sih hewan-hewan kalian yang pelihara itu bergerak? Iya, pintar, karena mempunyai alat gerak. Terus apa saja ya alat gerak yang hewan-hewan kalian miliki? Ya, ada yang bergerak menggunakan kaki, ya. Ada yang memelihara burung tadi? Aku ada. Aku bergerak sayapnya ya. Iya, bergerak adalah salah satu ciri makhluk hidup, seperti halnya hewan yang dapat bergerak. Manusia juga dapat bergerak. Kamu manusia bisa bergerak enggak? Bisa. Karena memiliki alat gerak. Kalian berangkat ke sekolah dengan bersepeda, dengan berjalan kaki, ya, merupakan contoh aktivitas manusia untuk memanfaatkan alat gerak. Ya, hari ini kalian akan belajar dengan menyenangkan. Ya, yang pertama nanti kalian bisa melihat video pembelajaran dengan organ tubuh manusia dan menentukan ide pokok. Selanjutnya, bekerja sama dengan teman-temannya kalian, berdiskusi bareng-bareng, mengerjakan LKPD. Ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan belajar untuk mengamati tayangan PowerPoint dan video pembelajaran tentang fungsi alat gerak manusia. Peserta didik kamu dapat mengidentifikasikan alat gerak pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati tayangan PowerPoint dan video pembelajaran tentang fungsi alat gerak manusia, kamu peserta didik dapat menganalisis fungsi alat gerak manusia. Dapat menganalisis fungsi alat gerak manusia
Peserta didik dapat menemukan ide pokok yang ada pada paragraf non-fiksi dengan benar. Yang kelima, melalui PowerPoint dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran pada teks bacaan dengan percaya diri. Itu tujuannya kamu belajar hari ini. Oke, paham? Paham. Selanjutnya, pertanyaan nih, siapa yang bisa menjawab? Seperti apa bentuk tulang? Ada yang bisa tahu? Seperti apa bentuk tulang? Panjang, warna putih. Ya. Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Sudah. Apakah tulang ada hubungannya dengan kita dapat bergerak? Ada. Iya. Bagaimana cara kerja alat gerak pada manusia? Apa? Jika tidak kamu alat kerjanya di mana? Terus apa yang terjadi jika kamu tidak memiliki alat gerak? Bisa bergerak tidak? Tidak. Atau jika alat geraknya kamu tidak bekerja sebagaimana mestinya, gimana? Apa? Kamu apa yang kamu rasakan? Terus apakah yang dimaksud ide pokok? Kalian sudah tahu? Ide pokok itu apa ya? Ide pokok itu apa? Ya, pinter Abi. Ide pokok itu pokok pikiran ya, yang ada di kalimat utama. Tepuk tangan buat Abi. Sekarang kita akan melihat video tentang anak-anak hebat. Kembali lagi belajar bersama Bu Ayu. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Kita akan mempelajari macam-macam tulang dan fungsinya. Tahukah kalian saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak, mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar rangka manusia. Rangka tersusun atas tulang-tulang, di antaranya tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangkah, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang paha, tulang tempur lutut, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang betis, tulang kering, dan tulang pergelangan kaki. Apa fungsi rangka bagi manusia? Fungsi rangka tubuh pada manusia diantaranya: 1. Merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri dengan tegak. 2. Melindungi bagian-bagian di dalam tubuh manusia yang lunak, seperti jantung, paru-paru, dan lain-lain. 3. Memberikan bentuk tubuh seperti tinggi, pendek, atau lekuk-lekuk pada tubuh manusia. 4. Tempat menempelnya otot-otot tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah. Sel darah dibentuk dalam sumsum tulang. Fungsi rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adalah semua susunan tulang yang digunakan sebagai alat gerak tubuh manusia, seperti tangan dan kaki. Fungsinya sebagai berikut. Tulang hasta fungsinya menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penyangga tubuh. Tulang kering sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari.
Tulang betis berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki untuk membantu gerak naik turun dengan sendi engsel. Tulang telapak kaki berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Sedangkan tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Selamat belajar. Ya, itu tadi adalah video pembelajaran organ gerak manusia dan fungsi organ gerak manusia. Nih, organ gerak manusia. Ini ada apa saja teman-teman? Ada bekerja dengan cara berkontraksi itu menegak dan berelasi itu mengendur ya. Terus otot manusia merupakan jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak. Apa ya fungsi otot? Coba kelompok pintar ya. Kelompok pintar baca bareng-bareng fungsi otot itu apa? Ayo, 1. Jalankan gerak yang rasio. Ya, coba kelompok adik. Ya, kelompok sini yuk. Baca yang kedua. Apa? Menentukan jantung. Ya, coba sini yang ketiga. Mengalirkan darah yang membawa nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Ya, terus yang keempat. Mempertahankan postur tubuh. Ya, yang kelima bareng-bareng yuk. Menjaga suhu tubuh secara keseluruhan dengan respon menggigil saat kedinginan. Ya, pinter. Selanjutnya itu ada otot lurik. Otot lurik itu ciri-cirinya melekat pada rangka, berbentuk silindris dengan garis lurus, gelap terang. Tiap sel memiliki banyak inti sel yang terdapat di tepi, bekerja dengan sadar dengan perintah otak. Yang kedua ada otot otot polos. Otot polos itu terdapat pada organ dalam tubuh. Di dalam nih, lambung, usus, saluran peredaran darah, otot kemih dan lain-lain. Dan berikutnya ada otot jantung. Itu terdapat pada organ jantung. Ya, di otot jantung itu terdapat di organ jantung. Jadi fungsi rangka itu merupakan penopang tubuh agar dapat berdiri tegak, melindungi bagian-bagian di dalam tubuh. Ya, terus fungsi anggota gerak tulang hasta tadi berfungsi menghubungkan apa? Lengan dengan pergelangan
wujudnya lengkap. Ya, ada fungsi rangka anggota gerak juga ada. Ya, sekarang ada aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak dalam kehidupan sehari-hari. Ini ditulis dengan aktivitasnya itu manusia memanfaatkan organ gerak seperti apa saja. Nih, manusia sebagai makhluk hidup pasti bergerak untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan manusia tentu banyak, melibatkan kerja organ gerak dalam tubuh, terlebih jika kita termasuk orang yang cukup aktif. Apa saja aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak? Ini Bu Guru bacaan pada paragraf berapa? Paragraf 1. Itu bacaan ya? Bacaannya judulnya apa tadi? Aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siapa yang mau membaca paragraf 2? Yuk, siapa? Ya, silakan, Laras. Tubuh manusia disusun dari berbagai macam organ yang berfungsi sebagai penopang hidup manusia. Ya, salah satu organ penting yang dimiliki manusia adalah lengan. Apa aja? Iya, bersatu padu membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem apa? Gerak yang menyebabkan manusia dapat bergerak dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Yuk, paragraf 1, paragraf 2, selanjutnya paragraf 3. Siapa yang mau membacakan? Yuk, silakan Mbak Iyi yang keras. Menyebutkan bahwa organ gerak manusia dan hewan terdiri dari pasif dan organ gerak aktif. Atau termasuk organ gerak bisa bergerak ya. Terima kasih Mbak I, terima kasih Mbak Laras. Selanjutnya, dengan organ gerak ini manusia dapat menopang tubuh dan melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aktivitasnya apa saja di sini? Dengan gerak apa saja? Contoh aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak dalam kehidupan sehari cukup banyak. Mulai dari jalan, makan, berolahraga, hingga bekerja. Bayangkan jika kita tidak memiliki organ gerak pada tubuh, pasti kita mengalami banyak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita tidak akan bisa berjalan, berlari, berenang, menggenggam, dan tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Kita akan menjadi seperti yang tidak akan bergerak jika tidak ada yang menggerakkan. Maka dari itu penting untuk menjaga kesehatan organ gerak agar dapat memanfaatkan dan digunakan dengan baik sebagaimana mestinya fungsi yang dimiliki. Yuk kita lihat ini. Tadi ada paragraf bacaan, kita menentukan ide pokok dari bacaan tadi apa ya? Kita lihat ya dari bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Sebelumnya kita akan mengingat kembali apa itu paragraf. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Paragraf adalah kumpulan dari
beberapa kalimat yang saling berkaitan. Penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokoknya. Artinya, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf ineratif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf generatif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan saksama. Selanjutnya, kita memahami intisari paragraf tersebut. Biasanya intisari paragraf berada di kalimat utamanya, yaitu kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, kita akan berlatih menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Terlebih dahulu, kita mengingat kembali bahwa ide pokok dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Kita perhatikan contoh paragraf ini. Paragraf tersebut memiliki dua kalimat. Artinya, paragraf tersebut tersusun atas satu kalimat utama dan satu kalimat pengembang atau penjelas. Nah, kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang pertama, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya dapat berupa kalimat utama itu sendiri, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, begitu. Untuk menentukan ide pokok terdapat di kalimat utama. Ini kalimat utamanya seperti ini. Nanti menjadi ide pokoknya berupa gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sudah paham untuk menentukan ide pokok? Iya nih. Yang pertama, cara untuk menentukan ide pokok tadi, ya, mengenali jenis-jenis paragraf. Setelah itu yang kedua, bacalah setiap paragraf yang ada di sebuah tulisan dengan cermat. Yang ketiga, mencari kalimat utama dalam paragraf. Selanjutnya, akan membentuk kelompok G. Yuk kita merencanakan produk. Guru mau buat kelompok. Ini nama kelompok satu. Kelompoknya apa ini namanya? Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang ya. Karena jumlahnya 21 siswa. Kelompok apa? Kelompok hebat. Ini kelompok apa? Kelompok cerdas. Kelompok pandai. Kelompok pintar. Nanti guru akan memberikan ini LKPD ya.
Ya, pintar. Ya. Ya, pintar. Ya. Dari bawah ya. Dari bawah.
Potong-potong dulu bagiannya, di situ dikaitkan tali dibebani, dikait dibebani. Apa yang terjadi ketika kita menggunakan ini mana satunya? Ya, hebat. Perangkatnya sebagai apa? Ini sebagai apa? Jika tali pisang
Berarti dikaitkan kerangka ini sebagai apa? Terus iya kerangka sebagai bola. Ini benar. Talitisnya sebagai kalau talitisnya digerakkan akan bergerak nggak? Ini jangan kekencangan ya talitisnya ya. Saat talitisnya jangan kekencangan ya. Jangan kekencangan. Terus ini ke sini. Yuk, kelompok yang sudah selesai kelompoknya Abi ya. Ya, ya. Yuk, semangat, semangat. Di atas. Yuk, pinter, hebat kelompoknya Abi. Kelompok apa ini namanya tadi? Kelompok hebat. Yuk, silakan. Yuk, teman-teman yang sudah selesai akan mempresentasikan di depan. Ya, maju di depan kelas. Kelompok hebat sudah selesai. Ya, kita akan melihat hasil dari kelompok hebat. Yuk, silakan Mas Abi. Ya, teman-teman. Sama yang namanya dibaca. Yang tadi. Yang pertama yang lebih pokok dulu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh hebat akan mempresentasikan yang pertama menentukan ide pokok. Bergerak untuk melakukan aktivitasnya. Ya, ini pada paragraf yang pertama tadi ya. Ini bacaannya, kelompok hebat sudah menentukan ide pokoknya. Yuk. Kedua, manusia diisi oleh berbagai organ sebagai penopang hidupnya. Tiga, organ manusia ada dua jenis. Empat, organ gerak membantu manusia untuk menopang tubuh dan melakukan gerakan hidupnya.
Gerakan tusuk sate atau sumpit yang berada di bagian belakang tangan untuk menggerakkan rangka tangan dan di bagian belakang kaki untuk menggerakkan kaki. Amati apa yang terjadi ketika ini digerakkan, dipegang Jos, kamu yang menggerakkan. Apa? Api digerakkan. Nah ini belakangnya yang digerakkan. Ya, digerakkan ya. Gerakan. Ini terus yang kaki. Iya. Akan bergerak ya. Iya. Yang yuk, hasil yang pertama. Siapa yang mau membacakan yuk kelompok hebat? Ini. Yuk yang klasik, bro. Yuk, apa? Apa yang terjadi jika pemain kuningan dilepas? Jika dilepas, ya akan terlepas rangkanya ya. Ya, terus berarti karena ada tali tisnya, ya. Ada tusuk satenya, sumpit atau tali tisnya. Terus kesimpulannya. Iya, pinter. Tadi kelompok hebat sudah mempresentasikan hasilnya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok hebat. Ya, dari depan duduk. Yuk, untuk kelompok selanjutnya. Ya, sini. Yuk, kelompok cerdas. Silakan kelompok cerdas. Maju untuk mempresentasikan. Yuk, ide pokoknya dulu. Satunya siapa? Yuk, ucapin salam dulu bareng-bareng. Enggak salah. Yuk. Yuk. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah membaca bacaan pemanfaat dan organ gerak manusia ya? Ya, setelah membaca, kamu sudah menentukan ide pokoknya? Sudah. Coba ide pokoknya apa saja? Yuk, paragraf pertama yang keras. Manusia masih bergerak bersama-sama. Organ gerak manusia ada dua jenis. Ya. Organ gerak manusia membantu manusia untuk melompat untuk melakukan gerakan. Ya, paragraf kelima. Kita harus menjaga kesehatan organ gerak yang kita miliki. Iya, itu hasil diskusi menentukan paragraf kelompok cerdas. Ya, kelompok cerdas ya. Sekarang hasil diskusi LKPD yang kedua. Ya, sekarang gerakan dulu. Kamu baca, nanti kamu yang gerakan ya. Ayo. Cara memainkan satu gerakan tusuk sate atau sumpit yang berada di Gerakan. belakang tangan untuk menggerakkan rangka tangan dan di bagian belakang kaki untuk menggerakkan kaki. Ini gerakan Dua, dua. amati apa yang terjadi ketika tusuk sate atau sumpit digerakkan. Ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika sumpit di belakangnya digerakkan? Rangkanya akan apa? Bergerak.
terlepas. Terus selanjutnya. Mengapa rangka manusia dapat digerakkan karena ada televisi sebagai otot? Ya. Berulang. Kesimpulannya sekarang. Kesimpulan dari kelompok cerdas apa nih? Kaitkan kesimpulan dengan bagaimana manusia dapat bergerak dengan apa yang kalian buat ini. Kesimpulannya apa? Rangka sebagai alat gerak pasif, otot sebagai alat gerak aktif. Iya, pinter. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok pandai. Yuk, kelompok pandai maju. Kelompok pandai maju. Silakan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jawab yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kami kelompok pandai akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan. Diskusi yang LKPD 1 dulu sudah membaca? Ya, apa paragraf 1? Dia ngomongnya apa? Kedengaran apa tidak, Mas Bapak? Tidak. Buat tubuh manusia dari berbagai macam organ yang berfungsi sebagai penopang bergerak. Ya, yang ketiga, organ gerak pada manusia ada di sini. Keempat, organ gerak membantu manusia untuk menopang tubuh dan melakukan gerakan-gerakan. Kelima, tidak harus menjaga kesehatan organ gerak yang kita miliki. Ya, itu adalah ide pokok dari bacaan aktivitas memanfaatkan organ manusia hasil dari kelompok pandai ya. Sekarang yang LKPD kedua coba presentasikan. Yuk, cara memainkannya. Sarah, Sentras. Gerakan tusuk sate. Gerakan tusuk sate. Ya, Tusuk gigi yang berada di bagian belakang tangan. Gerakan. Gerakan tangan dan belakang kaki untuk menggerakkan gerakan. Ya. Terus yang kaki gerakan. Ya. Terus ya, amati apa yang terjadi? Akan apa kerangkanya? Ya, terus yang ketiga. Mengapa rangka manusia dapat digerakkan? Baik, nih yang dulu. Apa yang terjadi ketika pemain untuk kancingnya dilepas? Kalau ininya dilepas, apa yang akan terjadi? Akan terlepas. Ya, akan terlepas. Selanjutnya, terus kesimpulannya. Kesimpulan dikaitkan dari apa yang kamu buat dengan bagaimana manusia dapat bergerak. Kerangka sebagai tulang, kaki sebagai tulang, kerangka sebagai gerak pasif, kaki sebagai gerak aktif. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Yuk, untuk kelompok berikutnya kelompok pintar. Silakan maju. Bisa,
Yang ya, silakan orang satu. Berani. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok apa? Dari kelompok pintar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, yuk. Ya, yang menentukan ide pokok, yuk. Dengar apa tidak teman-teman? Tidak. Lebih keras, Mbak Ile. Ya, itu hasil dari kelompok pintar dari ide pokoknya. Yuk, sekarang yang nih dari LKPD yang kedua, praktekkan yuk. Ya, ini gerakan Mas Iksan, gerakan akan apa? Ya, jika tusuk talinya dilepas akan apa ini? Akan terlepas ya. Nih, udah lepas ini karena dilepas sama Mas Iksan. Jadi kerangkanya akan lepas. Ya, nih. Kalau ini yang diambil, kerangkanya terlepas. Ya. Ya. Setelah itu ya. Ya. Terus titiknya ya, karena ada tusuk satenya jadi dapat digerak. Terus kesimpulannya ya udah, terima kasih. Yuk, ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, tadi itu untuk paragraf yang pertama ide pokoknya ya. Apa tadi ide pokoknya paragraf pertama?
manisnya ya, sebagai pengait dan sebagai ototnya itu. Kesimpulannya apa tadi? Iya, rangkanya sebagai tulang, manisnya sebagai otot akan membentuk gerak. Ada kesulitan tidak anak-anak? Hebat semua. Oke, speaking kalau guru bilang der kalian der, oke? Der, masih semangat, semangat. Oke ya. Sekarang kita akan merangkum tadi ya tulang hasil dari rangkuman pembelajaran kita hari ini. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif bekerja sama membentuk sistem gerak. Ya, fungsi rangka manusia sebagai apa saja? Penopang tubuh agar berdiri tegak dan melindungi organ yang tidak di dalam tubuh manusia. Sekarang gimana tadi kita rangkum kegiatan hari ini? Menentukan ide pokok seperti apa? 1. Mengenali dan paragraf, membaca dan paragraf dengan benar. Ya. Apa yang kalian rasakan tentang pembelajaran kegiatan hari ini? Ya, apakah ada yang kalian rasa sulit? Yuk, sekarang kita kerjakan evaluasi ya. Yuk, guru bagi tiap kelompok. Tulis nama sama namanya saja ya. Yuk, kerjakan evaluasi. Tulis namanya, tulisnya di sini. Udah langsung. Ya ini. Udah yuk, tulis namanya kamu. Menjawab. Yuk, alat gerak manusia terdiri atas 2 macam, yaitu tadi alat gerak aktif dan gelat aktif. Tulang merupakan alat gerak pasif karena apa tadi? Ya, terus sampai 8 soal. Tulis namanya dulu. Tulis namanya dulu ya. Sudah? 8 soal. Udah? Yuk, kerjakan sendiri-sendiri. Tidak untuk diskusi. Oke? Sudah selesai? Bu guru hitung sampai 10 ya. Ayo cepetan tulis. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, ya, sini kumpulkan. Yuk kumpulkan di depan yang sudah. Ayo kumpulkan di depan. Ya, hebat semua. Untuk apa itu? Ya. Ya, hebat semua ya. Ya. Ya, hebat ya semua ya. Iya. Hebat nih. Ya. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini kita sudah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Siap? Ya. Are you ready? Yes. Oke. Are you ready? Yes.
Hati-hati di jalan ya.